Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan saya Ibu Iga, mungkin ada yang sudah kenal ya. Saya beberapa kali juga masuk ke kelas ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi evidence based praktek kebidanan ya, tentang eh, kontrasepsi vasektomi, kemudian pil dan suntik. Ya, pada pagi hari ini nanti akan ada penugasan berupa di slide terakhir, nanti ibu-ibu bisa lihat, teman-teman semua bisa lihat, dan mohon dikumpulkan sesuai dengan deadline yang sudah saya berikan ya. Hari ini kita akan menggunakan media video untuk belajar ya tentang kontrasepsi vasektomi, pil dan suntik. Di sini yang pertama yang akan kita pelajari yaitu vasektomi atau MOP atau metode operasi pria, atau yang lebih dikenal dengan kontrasepsi mantap atau kontap ya. Di sini pengertiannya yaitu suatu kontrasepsi ya, suatu metode kontrasepsi operatif ya, minor ya. Jadi harus dengan lakukan pembedahan tapi tidak bedah besar, bukan ya. Di mana ini dilakukan oleh pria, yang ber-KB itu pria ya. Dan ini itu sangat aman sebenarnya ya, sederhana dan sangat efektif ya. Kemudian memakan waktu operasi yang sangat singkat dan tidak memerlukan anestesi umum. Jadi hanya anestesi lokal saja ya. Kemudian cara kerjanya bagaimana sih? Nah, di sini cara kerjanya yaitu okulasi fast deferens, yaitu sehingga menghambat perjalanan sperma ya atau spermatozoa ini di dalam semen atau ejakulat ya. Tidak ada penghantaran spermatozoa dari testis ke penis. Jadi spermanya itu sudah tidak ada ya, hanya semen saja yang keluar atau air mani saja yang sering kita kenal ya. Kemudian ada kontraindikasi, siapa saja sih yang tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi mantap ini? Yang pertama yaitu infeksi kulit lokal, misalnya skabies ya. Kemudian infeksi traktus genitalia ya, jadi infeksi-infeksi menular seksual. Orang yang menderita infeksi menular seksual itu tidak boleh melakukan menggunakan kontrasepsi mantap ini. Kemudian ada kelainan skrotum dan sekretnya atau antara lain varikokel ya, hidrosel besar, kemudian filariasis, orang yang hernia inguinalis, ada riwayat hernia ya, orsipeksi atau infeksi lainnya, kemudian luka parut bekas luka operasi hernia, dan skrotum yang sangat tebal itu tidak bisa melakukan menggunakan kontrasepsi mantap. Di sini ada penyakit sistemik, contohnya penyakit perdarahan, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, kemudian ada riwayat perkawinan ya, kemudian psikologis atau seksual yang tidak stabil. Contohnya orangnya kok masih muda tapi dia mau baru punya anak satu misalkan, tapi kok dia masih kontak gitu. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan kontrasepsi mantap. Kemudian ada efek samping lain dari kontrasepsi mantap ini. Yang pertama harus dengan tindakan operatif, jadi dilakukan di ruang operasi ya. Kemungkinan ada komplikasi seperti perdarahan dan infeksi apabila lukanya ini tidak terkena air atau ada bakteri atau kuman yang masuk. Kemudian tidak seperti sterilisasi wanita ya, yang langsung menghasilkan steril permanen. Pada vasektomi ini masih harus menunggu beberapa hari atau minggu atau bulan sampai sel mani benar-benar negatif. Jadi setelah ini misalkan mau berhubungan dengan istrinya, boleh tidak boleh, tetapi kita tidak menjamin bahwa sel spermanya ini benar-benar sudah tidak ada gitu. Jadi perlu dilakukan menggunakan kondom misalkan ya, perlu dites lagi spermanya, apakah ada nggak sih sel spermanya, kemudian masih ada tidak sih gitu. Jadi sampai benar-benar nol baru kita nyatakan ini sudah berhasil ya. Kemudian tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin mempunyai anak lagi. Reversibilitas tidak dijamin. Jadi misalkan sudah melakukan operasi ini, jadi sudah tidak bisa dikembalikan ke semula lagi. Makanya tadi saya jelaskan di awal bahwa penggunaan kontrasepsi mantap ini tidak boleh untuk pasangan yang misalkan masih muda, masih ingin mempunyai anak lagi gitu ya, tidak dianjurkan. Kemudian pada orang-orang yang mempunyai problem-problem psikolog yang mempengaruhi seks, ini dapat menjadikan keadaan semakin parah. Jadi kadang sugesti juga ya mempengaruhi bahwa eh,
apakah saya bisa orgasme lagi ketika saya di vasektomi atau di kontak gitu. Jadi benar-benar harus dilakukan pada orang-orang yang memang benar-benar istrinya mungkin tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi KB, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari yaitu pil, ya, sekilas tentang vasektomi. Kemudian selanjutnya yaitu pil. Ada beberapa tipe ya, yang salah satunya yaitu pil kombinasi. Nah, di sini adalah pil yang mengandung kombinasi antara hormon estrogen dan progesteron. Nah, pil kombinasi ini dibagi menjadi dua, ya, dibagi menjadi beberapa jenis, maaf. Yang pertama yaitu monofasik. Di sini pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet yang mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dalam dosis yang sama dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Jadi ketika meminum yang 21 ini tidak mens, nanti ketika berhenti minum yang 7 tablet ini dia akan menstruasi ya, karena tidak ada kandungan estrogen dan progestin. Yang kedua ada bifasik. Nah, bifasik di sini yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet yang mengandung hormon aktif estrogen dan progestin dengan 2 dosis yang berbeda dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Hampir sama ya, namun berbeda kegunaannya. Kemudian ada trifasik atau pil yang tersedia dalam 21 tablet yang mengandung hormon estrogen dan progestin juga dengan 3 dosis yang berbeda dengan 7 tablet tanpa hormon yang aktif. Nah, di sini yang kedua ada pil progestin atau mini pil atau pil yang hanya mengandung progesteron saja. Ya, atau mini pil. Ini kemasan dengan isi 35 atau isinya yaitu levonorgestrel atau 35 mg norethindron, atau ada yang kemasan isi 28 pil atau 75 mg desogestrel. Ada beberapa jenis ya mereknya ya, tidak perlu Ibu sebutkan di sini, tidak perlu saya sebutkan di sini, namun mungkin Ibu sudah paham ya mana yang untuk yang contoh-contoh tadi. Nah, di sini ada efek samping dari penggunaan pil ya. Perdarahan sedikit-sedikit ya, kemudian seperti spotting, kemudian sensitivitas pada payudara, nyeri atau sekresi pada payudara dan sakit kepala ya, penurunan libido atau penurunan nafsu, kemudian depresi, bisa intoleransi lensa kontak, mual, muntah, kemudian perubahan sekresi vagina, penyakit kulit, retensi cairan, dan perubahan berat badan. Apabila pasien Ibu mengeluh hal seperti ini, setidaknya Ibu bisa menjelaskan bahwa hal itu merupakan memang dari efek samping dari suntik itu sendiri ya, sehingga perlu dijelaskan kepada pasien ya, bahwa memang merupakan itu salah satu satu dari efek samping pemakaian KB pil. Ada pil yang bisa digunakan untuk Ibu menyusui, ada pil yang tidak bisa digunakan untuk Ibu menyusui. Nanti Ibu bisa lihat kandungannya masing-masing. Di sini indikasi apa sih, siapa saja sih yang boleh menggunakan KB pil ini ya. Yang pertama, pada prinsipnya hampir semua ibu boleh menggunakan pil kombinasi seperti ibu yang mempunyai usia reproduksi yang masih sehat, kemudian telah memiliki anak ataupun belum memiliki anak, ini juga bisa. Misalkan saya mau menunda dulu itu bisa ya menggunakan pil. Ibu yang gemuk bisa, ibu yang kurus bisa. Kemudian menginginkan metode kontrasepsi dengan efektivitas tinggi, misalkan saya pengen punya anak cepat gitu, jadi kita sarankan untuk menggunakan pil. Tapi saya pengennya tidak lama gitu, jadi kita sarankan untuk pil. Nah, ini setelah melahirkan dan tidak menyusui bisa, yang menyusui juga bisa. Setelah melahirkan 6 bulan dan tidak memberikan ASI eksklusif juga bisa, sedangkan semua cara kontrasepsi yang dianjurkan tidak cocok untuk ibu tersebut. Ibu yang pasca keguguran bisa menggunakan, anemia atau karena haid yang berlebihan bisa, kemudian riwayat kehamilan ektopik bisa, siklus haid yang tidak teratur bisa, kelainan payudara jinak bisa, namun kita gunakan yang estrogen atau progesteronnya sedikit, tapi tidak dianjurkan untuk
payudara, ada kanker ya, karena akan menaikkan tensi, misalkan memacu pertumbuhan kanker seperti itu. Kemudian kencing manis atau diabetes tanpa komplikasi pada ginjal, kemudian pembuluh darah, mata dan saraf ya. Penyakit tiroid ya, penyakit radang panggul, endometriosis atau tumor ovarium jinak ini bisa menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Nah, di sini ada kontraindikasi siapa sih yang tidak boleh menggunakan. Yang pertama adalah orang yang mempunyai riwayat tromboflebitis atau tromboemboli ya, kelainan darah atau kelainan pada tubuh. Kemudian ada faktor klinis lain yang meningkatkan resiko tromboflebitis vena dan emboli dengan menggunakan pil oral kombinasi. Adalah orang yang menderita hipertensi, obesitas, diabetes, merokok dan gaya hidup kurang gerak ya, kurang berolahraga ya. Penggunaan kontrasepsi selama sebulan sebelum dilakukan operasi besar ya, meningkatkan 2 kali lipat resiko tromboemboli pasca operasi ya. Ini menurut asosiasi di Amerika ya, Asosiasi Obstetrik Ginekologi ya, merekomendasikan dan mengembangkan resiko tromboemboli dengan wanita kehamilan yang tidak diinginkan sampai 4 meningkatkan resiko ya tromboemboli 4 sampai 6 minggu diperlukan untuk kembali efek trombogenik dari pil oral kombinasi sebelum operasi ya. Di sini ada yang tidak boleh juga atau dengan penyakit cerebrovaskuler atau kelainan pada jaringan otak seperti itu ya. Kemudian jantung iskemik atau arteri koroner ya, penyakit jantung itu tidak boleh. Karsinoma payudara atau kanker payudara. Kenapa sih tidak boleh? Karena ini ada hormon yang meningkatkan kerja kanker. Jadi akan semakin pada diberikan ketika pada orang yang sakit kanker. Terutama orang yang hamil juga tidak boleh ya. Tumor, hepar atau ikterus atau hepatitis. Kemudian perdarahan abnormal, kita tidak tahu sebabnya apa, dari genitalia tanpa sebab ya. Neoplasma atau hiperlipid atau kongenital atau familiar. Di sini efektivitasnya sangat tinggi ya. Satu kehamilan ini 1000 perempuan dalam tahun pertama penggunaan. Jadi ada satu kegagalan ya ketika ada 1000 ini yang berhasil ya. Efektif kok, kembali ke suburnya juga sangat efektif. Nah, tentunya ada keterbatasannya ya. Yang pertama, ada mahal dan membosankan karena diminum setiap hari ya. Mamanya kita minum pukul 7 ya berarti kita harus minum terus pukul 7. Kemudian mahal memang apabila ibu membeli dengan yang bermerek, mohon maaf ya, ada yang untuk tambah untuk kecantikan kulit gitu, ada kan jenis-jenis kontrasepsi yang pil yang seperti itu. Kalau misalkan mau pakai yang murah ya ada yang menggunakan dari bantuan pemerintah atau dari BKKBN. Kemudian juga mual, terutama pada 3 bulan pertama. Ya memang terasa mual ya, tapi nanti meningkatkan nafsu makan juga ya. Perdarahan becak atau perdarahan setelah atau terutama 3 bulan pertama yaitu spotting itu ya. Ada pusing, kemudian nyeri di payudara dan berat badan naik. Nah, tetapi pada perempuan tertentu tidak ada kenaikan berat badan, justru memiliki dampak yang positif ketika orangnya kurus, minum pil bagus, kulitnya bagus juga, apalagi pilnya yang mahal ya, yang bermerek. Ada beberapa merek yang ada membaguskan, membuat kulit kita menjadi bersih, seperti itu ya. Pada pil kombinasi mengandung estrogen dan progesteron. Estrogen tersebut menyebabkan meningkatnya serum trigliserida dan kolesterol bebas, juga meningkatkan popolipid ya, yaitu HDL, sedangkan LDL-nya menurun ya. Estrogen kenapa bisa mengakibatkan kolesterol itu? Estrogen bisa menyebabkan retensi air dan garam yang memicu menghambat berat badan atau memicu pertambahan berat badan ya, serta estrogen dan bisa meningkatkan nafsu makan ya. Jadi kalau orangnya gemuk tidak disarankan untuk menggunakan pil ya, tetapi disarankan untuk menggunakan yang tidak berhormon, tidak mengandung hormon ya, seperti IUD itu. Tetapi dengan dosis yang rendah dari pil KB modern efek ini jarang terjadi ya.
Ada yang tidak mens sama sekali, berhenti haid ya. Ini tapi jarang pada pil kombinasi. Kalau pil kombinasi biasanya mens ya. Di sini pada pil kombinasi mengandung estrogen dan progesteron sehingga kemungkinan ya dapat meningkatkan kulitnya menjadi bersih ya. Jarang terjadi karena masih mendapatkan asupan estrogen dari pil tersebut. Jadi mengakibatkan kulitnya menjadi bersih ya. Karena ada estrogennya ini agak tinggi dosisnya. Kemudian tidak boleh diberikan pada perempuan yang menyusui atau mengurangi ASI. Ini karena mengandung estrogen yang menekan hormon prolaktin sehingga menghambat produksi ASI. Ya, pada sebagian kecil perempuan ini dapat menimbulkan depresi karena memang akan mengakibatkan perasaannya tidak gimana ya. Jadi akan meningkatkan hormon di sini yaitu hormon yang memicu untuk ya gitu seperti depresi seperti itu ya. Dapat meningkatkan tekanan darah dan retensi cairan sehingga beresiko stroke, kemudian darah tinggi seperti itu ya. Nanti ibu-ibu bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian yang topik selanjutnya yaitu suntik. Ya, nah di sini suntik dibagi menjadi dua ya, yaitu suntik kombinasi yaitu 25 mg depomedroxyprogesteron asetat dan 5 mg estradiol sipinat yang diberikan melalui injeksi intramuskuler ya. 1 bulan sekali siklofem ini dan 50 mg norethindron dan 5 mg estradiol valerat yang diberikan IM untuk 1 bulan sekali. Jadi ada dua jenis ya. Yang disuntikan 3 bulan sekali dan ada yang disuntikan 1 bulan sekali ya. Kemudian suntik progestin dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama depomedroxyprogesteron atau Depo-Vera yang mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntikan melalui IM 90 derajat ya. Yang kedua deponerotisteron atau enantat atau deponoristerat atau yang mengandung 200 mg ya DMPA asam ini enantat atau diberikan setiap 2 bulan dengan cara sama ya, disuntik melalui intramuskular. Apa sih keuntungannya kita menggunakan suntik ya? Yang pertama kalau suntik kombinasi yaitu risiko terhadap kesehatan kecil ya, tidak mengandung efek yang terlalu parah, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri ya, tidak diperlukan pemeriksaan dalam ya. Kemudian jangka panjang ya 3 bulan misalkan tidak selalu mengingat seperti pil. Kalau pil misalkan lupa kan nanti harus minum sekarang juga gitu. Efek sampingnya sangat kecil ya, palingan puting seperti itu. Kalian tidak perlu menyimpan obat suntik, tinggal datang ke bidan suntik seperti itu ya. Kalau suntik progestin sangat efektif ya, ini pencegahan kehamilan jangka panjang juga, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah. Tidak memiliki pengaruh terhadap ASI dan sedikit efek sampingnya. Ya, klien tidak perlu menyimpan obat suntik juga, sama dapat digunakan untuk perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause ya, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik ya, kemudian menurunkan kejadian penyakit radang panggul ya. Jadi manfaatnya, keuntungannya banyak sekali. Tetapi juga ada kerugiannya ibu-ibu semua ya. Kemudian yang pertama yaitu terjadi perubahan pada pola haid ya, seperti tidak teratur, spotting ya, atau perdarahan setelah sampai 10 hari. Memang ya kita perlu adaptasi terhadap suntik ini. Mual, kemudian sakit kepala, nyeri payudara ringan dan keluhan seperti ini akan hilang setelah suntikan kedua atau ketiga. Ketergantungan klien terhadap pelayanan kesehatan. Klien harus kembali setiap 30 hari atau sebulan sekali atau 3 bulan sekali ya. Efektivitas berkurang bila digunakan bersama dengan obat-obatan lain seperti obat epilepsi ya. Kemudian ada obat tuberkulosis. Jadi tidak disarankan untuk penyakit tersebut. Dapat terjadi efek samping yang serius seperti serangan jantung, stroke, bekuan darah pada paru atau
obat dan kemungkinan timbulnya tumor hati ya. Jadi memang tidak disarankan orang yang mempunyai penyakit tersebut menggunakan suntik karena terdapat hormonnya ya. Kemudian berat badan akan bertambah tentunya karena mengandung hormon. Kemudian tidak menjamin perlindungan terhadap penularan infeksi menular seksual, hepatitis B virus atau infeksi virus HIV. Kemudian terlambatnya pemulihan kesuburan setelah penghentian pemakaian. Jadi tidak seperti pil ya. Pil kalau berhenti sehari atau berhenti 2 kali bisa ketika berhubungan bisa mengakibatkan kehamilan. Tapi kalau pil ini tidak cepat ya karena hormonnya masih belum stabil. Nah, kemudian ada kerugian yang lain juga kalau suntikan progestin ini sering ditemukan gangguan haid ya seperti siklus haid yang dekat atau memanjang, kemudian perdarahan yang banyak atau sedikit, kemudian perdarahan yang tidak teratur atau peradangan bercak atau spotting ya, tidak haid sama sekali juga bisa ya kalau yang progestin. Kemudian klien dapat tergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan, jadi harus datang terus ya. Kemudian dapat tidak dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikut. Jadi memang kalau efektivitasnya 3 bulan, kita harus tunggu 3 bulan ya. Tidak bisa kembali ketika saya pengen hamil gitu. Jadi tidak bisa ya. Kemudian tidak menjamin perlindungan terhadap penularan infeksi menular seksual ya, sama seperti tadi tidak bisa melindungi HIV. Kemudian terlambatnya kembali kesuburan ya, tidak bisa langsung segera subur ya. Terlambatnya kembali kesuburan karena terjadi kerusakan atau kelainan organ genital, melainkan karena habisnya pelepasan atau obat yang sudah habis ya. Terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang. Kemudian pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina ya, sehingga menurunkan libido atau gangguan emosi ya, sakit kepala, kemudian bisa berjerawat juga. Nah, siapa saja sih yang boleh menggunakan pil ini ya? Yang pertama yaitu usia reproduktif ya, nanti ibu bisa baca sendiri ini karena tulisannya sangat kecil ya, ibu-ibu bisa pelajari lah, pokoknya intinya hampir sama dengan alat kontrasepsi lain, namun pada kontrasepsi suntik ini ya tidak dianjurkan untuk ibu yang ada riwayat darah tinggi, kemudian ada jantung, kemudian ada asma ya, gangguan haid ya, kemudian orang yang punya CA gitu ya. Nanti ibu-ibu semua bisa baca sendiri pada file pada indikasi ya, siapa saja. Ada kontraindikasinya yaitu orang yang hamil atau diduga hamil. Saat mau menyuntik, pastikan ibu HPHT-nya kemarin baru mens ya, misalkan seminggu setelah mens seperti itu. Dan atau enggak boleh dites pack dulu. Kemudian ibu yang menyusui ya di bawah 6 minggu atau pasca persalinan ya. Perdarahan ini yang pil kombinasi ya. Jadi kalau ibu yang menyusui tidak disarankan untuk yang kombinasi. Penyakit hati akut, kemudian usianya lebih dari 35 tahun, itu tidak boleh ya yang merokok. Kemudian riwayat penyakit jantung ya, riwayat kelainan atau tromboemboli ya. Kemudian ada kelainan pembuluh darah dan keganasan pada payudara. Sedangkan siapa yang boleh menggunakan progestin yaitu orang yang sama ya, dicurigai hamil juga. Kemudian ada perdarahan pervaginan, ini boleh ya, tidak boleh ya, tidak dapat orang yang mempunyai gangguan haid ya, kemudian menderita kanker juga, kemudian diabetes juga tidak boleh. Kemudian ibu yang menyusui ini boleh ya menggunakan yang progestin. Nah, setelah perkuliahan, saya harap ibu-ibu bisa merangkum apa yang sudah saya sampaikan ya. Yang tugasnya yaitu buat rangkuman dari materi yang sudah disampaikan, dikumpulkan ke ketua kelas ya, kelas atau penanggung jawab atau PJ lah ya. Dijadikan satu ya, pakai Word ya, kemudian di-emailkan kepada saya paling lambat hari besok ya, jam 12 siang. Untuk formatnya menggunakan huruf Arial 11 ya. Sertakan nama dan NPM. Tugasnya dikumpulkan menjadi satu ya. Kemudian boleh menggunakan sebutkan nama dan NPM-nya. Kemudian jangan lupa
isi link absen bahwa ibu-ibu semua sudah mengerjakan tugas, bahwa sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Saya yakin ibu-ibu pasti bisa, pasti sudah terbiasa dengan alat kontrasepsi ini ya. Oleh karena itu, kalau misalkan ada sumber-sumber lain yang bisa dimasukkan ke dalam rangkuman materi yang sudah ibu-ibu tulis atau teman-teman tulis ya, boleh mencantumkan sumber atau sumber referensi dari yang sudah dijelaskan ya, yang sudah ada di buku, misalkan oh ini Bu Iga kurang jelas gitu, jadi boleh disampaikan tugasnya bahwa ada referensi lain lagi yang menyebutkan seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Saya tunggu, saya cek emailnya, nanti bisa dikumpulkan di email kumpulantugas3@gmail.com. Nanti saya akan periksa satu-satu dalamnya. Selamat mengerjakan, selamat belajar, sampai ketemu lagi di perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.